Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amanda Putri dengan NIM C1 channel 23005. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 11 pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan mengenai segmen operasi. PSAK 5 tentang segmen operasi mengatur kewajiban entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang dijalankan entitas serta lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Standar ini menekankan bahwa penyusunan informasi segmen didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi internal oleh pengambilan keputusan operasional, bukan hanya berdasarkan kebutuhan pengguna eksternal. Dengan kata lain, informasi segmen yang diungkapkan harus sesuai dengan bagaimana manajemen itu mengelola perusahaan, menilai kinerja, dan mengalokasikan sumber daya. Ruang lingkup pada PSAK 5 itu mencakup entitas publik, yaitu perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas yang sedang dalam proses go public. Informasi segmen hanya diwajibkan untuk laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan tersendiri tidak diwajibkan mengungkapkan informasi segmen. Jika entitas yang tidak diwajibkan memilih untuk mengungkapkan segmen operasi, mereka tidak diperbolehkan menyebutnya sebagai informasi segmen, kecuali telah mengikuti seluruh ketentuan dalam PSAK 5. Segmen operasi didefinisikan sebagai komponen entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Hasil operasinya dikaji secara berkala oleh pengambilan keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Pengambilan keputusan operasional yang dimaksud berbentuk fungsi, bukan struktur jabatan, sehingga jenis informasi yang digunakan manajemen menjadi dasar penentuan segmen. Jika terdapat lebih dari satu format informasi segmen, maka penentuan format didasarkan pada informasi mana yang paling relevan bagi pengambilan keputusan. Segmen dilaporkan harus memenuhi syarat kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, suatu segmen dijadikan segmen dilaporkan sehingga memenuhi salah satu ambang batas, yaitu pendapatan sebesar 10% atau lebih dari total pendapatan internal dan eksternal, laba atau rugi absolut 10% atau lebih dari total laba atau rugi gabungan atau aset sebesar 10% atau lebih dari total aset segmentasi operasi. Jika total pendapatan dari segmen dilaporkan belum mencapai 75% dari pendapatan konsolidasi entitas, maka segmen tambahan harus diidentifikasi meskipun tidak memenuhi ambang batas tersebut. Segmen operasi yang tidak dilaporkan kemudian digabungkan dalam kategori semua segmen lain. Agregasi segmen diperbolehkan apabila segmen-segmen tersebut memiliki karakteristik ekonomi jangka panjang yang serupa dan kemirikan dalam hal sifat produk atau jasa, proses produksi, jenis pelanggan, metode distribusi, maupun lingkungan regulasi. Penerapan agregasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menutupi transparansi informasi kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan informasi dilakukan pada level segmen dan level entitas. Pada level segmen, entitas wajib mengungkapkan informasi umum mengenai faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen. Informasi laba rugi, aset liabilitas jika disediakan secara reguler untuk manajemen, dasar pengukuran elemen-elemen tersebut, serta rekonsiliasi total segmen terhadap total dalam laporan keuangan entitas. Pada level entitas, informasi tambahan mengenai produk atau jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama harus diungkapkan apabila belum muncul dalam informasi level segmen. Proses rekonsiliasi memastikan bahwa informasi segmen dapat ditelusuri sehingga laporan keuangan utama mencakup rekonsiliasi total pendapatan segmen terhadap pendapatan entitas, rekonsiliasi laba atau rugi segmen terhadap laba atau rugi sebelum pajak entitas, serta rekonsiliasi total aset dan kewajiban segmen terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian. Jika terjadi perubahan dalam struktur organisasi yang menyebabkan perubahan komposisi segmen, maka informasi periode sebelumnya harus disajikan kembali kecuali tidak praktis dilakukan. PSAK 5 berlaku efektif mulai 1 Januari tahun 2011.
Dengan penerapan dini diperbolehkan asalkan diungkapkan. Standar ini menggantikan pendekatan PSAK lama yang lebih berbasis risiko dan tingkat pengembalian dengan pendekatan berbasis manajemen, yaitu mengikuti cara organisasi secara internal menganalisis kinerja segmen. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus sederhana. Contohnya itu, misalnya perusahaan Alfa Motor Group memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu penjualan mobil, layanan bengkel resmi, dan bisnis pembiayaan kendaraan. Berdasarkan evaluasi internal, manajemen menggunakan laporan keuangan terpisah untuk masing-masing lini bisnis untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Pendapatan lini penjualan mobil mencapai 75% dari total pendapatan perusahaan, layanan bengkel 15%, dan pembiayaan 10%. Karena ketiga lini memenuhi syarat kualitatif sebagai segmen operasi dan lini pembiayaan memenuhi ambang batas kuantitatif aset, yaitu lebih dari 10% aset perusahaan, maka ketiganya diklasifikasikan sebagai segmen dan dilaporkan, dan perusahaan itu wajib mengungkapkan pendapatan, laba rugi, aset, serta informasi segmen lainnya untuk masing-masing lini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.